Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, selamat datang ya. Kamu sekarang sedang duduk di kelas 3. Nah, kelas 3 sekarang kamu sudah harus memikirkan ke SBM nanti ya. Nah, kita belajar materi-materi UTBK. Oke. Nah, ini hari kita belajar tentang ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya IED, ejaan yang disempurnakan. Nah, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan penggunaan tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma kita lihat berikut ini. 1. Pemerincian atau pembilangan. Contoh pada telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, titik, 3. Nah, catatan, sebelum kata penghubung seperti dan, atau, dan serta tetap ada tanda koma. Contoh, A, B, dan C pergi. Salah, A, B, dan C pergi. Benar. Contoh-contoh penggunaan tanda koma pada pemerincian atau pembilangan. Selanjutnya, penggunaan tanda koma digunakan sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Contoh, aku ingin pergi, tetapi uangku belum cukup. Ini bukan milikku, melainkan milik ibuku. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Mereka ikut berkuda, kecuali yang takut. Orang awam saja mengerti, apalagi cendekiawan. Nah, catatan, pada kalimat majemuk bertingkat, tidak ada tanda koma sebelum kata penghubung. Contoh, aku ingin pergi ketika semua telah membaik. Ini bukan milikku lagi karena sudah kujual. Itulah tadi penggunaan tanda koma sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Nah, selanjutnya, ketiga, setelah penggunaan tanda koma pada anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, aku akan datang. Karena baik, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Catatan, jika induk kalimat yang mendahului tidak ada tanda koma sebelum kata penghubung. Contoh, aku akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik. Kita harus membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penggunaan tanda koma setelah kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. TPS Bahasa Indonesia selanjutnya adalah tentang penggunaan
tanda titik koma. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas penggunaan tanda titik koma berikut ini. Pertama, penggunaan tanda titik koma. 1. Dipakai untuk memisahkan kalimat-kalimat dalam kalimat majemuk setara. Contoh, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma. Ibu menulis makalah, titik koma. Adik membaca cerita pendek. Catatan, jika kalimat hanya terdiri dari dua klausa dan sudah diikuti kata penghubung, jangan diberi tanda titik koma. Contoh, dia menulis, titik koma, dan aku membaca. Kalimat ini salah. Dia menulis dan aku membaca. Kalimat kedua ini adalah kalimat yang benar. Selanjutnya, kedua, penggunaan tanda titik koma dipakai pada pemerincian yang berbentuk klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di sini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik 2. 3. Berbadan sehat, titik 2. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, catatan, bedakan dengan pemerincian yang berbentuk frasa. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Yang ketiga, penggunaan tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik 2. Serta C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Nilai 3 semester terakhirnya adalah 3,5, titik koma. Nah, untuk latihan soal-soal berikut ini, di antara kalimat-kalimat berikut, kalimat yang kurang tepat adalah 1. Bapak menulis, titik koma. Ibu membaca, titik koma. Aku menggambar. 2. Dia memberimu 3 buku, titik 2, novel, titik koma, cerita pendek, titik koma, dan catatan. 3. Aku membuat novel, puisi, dan cerita, titik koma, sketsa dan lukisan, titik koma, skripsi dan tesis. 4. Syaratnya adalah berkeluarga, bekerja lepas, dan berijazah SMA. Nah, jadi di antara yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1 dan 3. D. Hanya 4. E. 1, 2,
3, dan 4. Nah, di antara soal-soal berikut ini yang kurang tepat adalah 2 dan 4, yaitu dia memberimu 3 buku, titik 2, novel, titik koma, cerita pendek, titik koma, dan catatan. 4 syaratnya adalah berkeluarga, koma, bekerja lepas, koma, dan berijazah SMA. Nah, demikianlah latihan soal-soal berikut ini. Sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang penggunaan koma dan titik koma. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini dan kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Nah, kamu tadi sudah menyaksikan materi tentang ejaan, koma, dan titik koma. Nah, sekarang kamu kerjakan soal-soal UTBK yang berkenaan dengan ejaan, koma, dan titik koma. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.